Hai semuanya, selamat siang. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Karena dalam masa pandemi gini, yang terpenting adalah menjaga kesehatan. Nah, ngomong-ngomong soal pandemi, kita tuh sering mendengar yang namanya tes antigen, tes swab, rapid test, PCR, atau tes usap. Tapi ya, pernah nggak saudara diminta untuk melakukan salah satu tes tersebut di tempat-tempat umum seperti pusat perbelanjaan atau di tempat rekreasi? Mungkin sebagian kita ada yang panik, ada juga yang khawatir ketika diminta untuk melakukan tes tersebut secara dadakan. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita wajib melakukan tes tersebut ketika diminta secara dadakan, on the spot, tanpa persiapan dari diri kita sendiri? Jika kita menolak melakukan tes tersebut, apakah ada sanksi yang diberikan kepada kita? Jika ada, apa sanksinya? Bersama saya, David Pasaribu, yuk kita tanya hukum. Untuk saat ini, pelaksanaan tes kesehatan yang saya sebutkan tadi mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK-07-Menkes-382-2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Junto Surat Edaran Gugus Tugas Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Surat Edaran Nomor 7 tentang kriteria dan persyaratan perjalanan orang dalam masa adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Yang intinya, masyarakat harus bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing, serta tunduk dan patuh terhadap peraturan yang berlaku saat ini. Jadi, kalau menurut Undang-Undang Republik Indonesia, secara umum belum ada yang mengatur tentang rapid test atau tes swab ini dilakukan secara dadakan. Tapi ingat, itu secara umum. Namun ada daerah tertentu yang membuat kebijakan untuk daerahnya dengan menerbitkan peraturan daerah atau sering kita kenal dengan sebutan Perda. Misalnya DKI Jakarta yang telah menerbitkan Perda nomor 2 tahun 2020 tentang penanggulangan COVID-19. Nah, kita coba perhatikan pasal 6 huruf J pada Perda tersebut. Dijelaskan bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya penanggulangan COVID-19 berwenang melakukan upaya lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Upaya lain di sini dapat diartikan seluas-luasnya. Bisa berbentuk apa saja, selagi dianggap penting untuk dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta. Jadi, itu nggak terbatas ya. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Setelah kita tanya hukum, kesimpulannya adalah ya, kita wajib melakukan salah satu tes tersebut meskipun diminta tiba-tiba atau dadakan atau on the spot tanpa ada persiapan dari diri kita sendiri. Anda tetap menolak? Ada sanksinya loh. Sanksinya dituangkan pada pasal 29 masih dari Perda DKI Jakarta nomor 2 tahun 2020 tadi yang disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan reverse transcript test polymerase chain reaction atau tes cepat molekuler dan atau pemeriksaan penunjang yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar 5 juta rupiah. Makanya, kalau kita diminta untuk melakukan salah satu tes kesehatan tersebut, mendingan lakukan aja deh. Toh untuk kebaikan kita juga, keluarga kita, teman-teman kita, orang-orang di sekeliling kita. Ingat prinsip, kalau bersih, kenapa mesti risih?
Tapi yang paling penting saya ingatkan kembali untuk kita semua. Ingat selalu 3M, memakai masker dengan benar, sering mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak minimal 1 meter. Salam sehat selalu. Sekian dulu video kali ini dari saya. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silakan tinggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar di bawah ini. Semampu saya akan saya jawab satu persatu. Oh ya, dukung channel ini ya dengan klik tanda like, lalu klik subscribe dan tanda lonceng ya, supaya channel ini bisa semakin mengedukasi kita bersama tentang hukum di Indonesia. Ingat, stop iseng, jangan gegabah, tanya hukum.